Halo Pioners, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Seperti biasa, salam dulu. Balik lagi sama Mang Adun. Oke, jadi sebelum Mang Adun masuk ke sesi lestari yang nantinya full ya, kita seperti biasa baca semua komentar yang masuk. Di sini Mang Adun ingin mengambilkan beberapa komentar ya, 1, 2, 3, 4 lah kalau nggak salah ya, untuk bisa fokus ke titik permasalahannya ya. Nah, jadi ada yang harus pioner tahu ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Klawu di sini ya. Terus juga ada Pak Kristo Polganda. Nah, jadi sebetulnya gitu loh, pergerakan di exchange atau bursa yang telah lulus QWB itu sebenarnya memang disuplai oleh core team sendiri gitu loh. Dan jauh-jauh hari Pak Dimas juga sudah pernah menyampaikan soal ini. Nah, jadi ini terkait soal yang kemarin kita bahas ya, perang GCP versus exchange itu. Jadi 1,2 miliar token Pi ya. Di situ baru memasuki sirkulasi, meningkatkan total menjadi 7,2 miliar. Oke, apakah logis untuk mengharapkan harga bertahan? Setiap pergerakan pasar memiliki penyebab. Oke, nah cek kembali pasokan setiap exchange. Sudah sangat susah kalau pasokan berkurang, akan ditambah lagi di exchange. Ya betul, ini tadi Mang Adun sempat jalan-jalan ya ke historinya Pak Dimas. Itu core team mengontrol untuk saat ini ya, untuk pasokan di exchange itu, sehingga sekiranya dibutuhkan akan di core team transfer terus ya. Dan ada poin yaitu yang pioner harus tahu, Core Team menyediakan 5 miliar ya, itu untuk likuiditas seperti itu, dan ada 20 miliar lagi yang Core Team punya ya. Nah, itu Mang Adun juga tidak tahu, karena seperti kita tahu ya, dulu Dokter Cheng itu sempat mengatakan kita tidak akan pernah tahu ya di sana itu di pipa jalan masa depan ada apa. Oke, nah mungkin itu gitu loh, apa sih modal 20M tuh ya, untuk ada apa nantinya di sana kan gitu. Kita tidak akan pernah tahu. Kalau menurut Mang Adun cukup logis ya. Soal ini yang pertama seperti kita tahu itu mengikuti SEC ya, peraturan keuangan secara global. Yang kedua juga untuk adopsi massal ya, itu kenapa masuk exchange seperti itu. Dan ya yang kemarin nggak lulus QC ya, itu Pi-nya balik lagi ya, syukur kalau yang lulus masuk lagi ke core team, dan akhirnya untuk bisa ditambang lagi gitu kan, sama ya sama pioners gitu. Dan bagi yang misalkan mau beli di exchange juga itu bisa langsung ya gitu. Mang Adun nggak apa sih ya, nggak ikut-ikutan lah istilahnya, karena Mang Adun nggak ngerti kan seperti itu. Tapi udah banyak yang membuktikannya, itu banyak bisa masuk ke dompet Pi-wallet di Pi-browser ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi soal ini ya, bisa dikatakan ini terjadi ya. Terjadi itu bisa, bukan berarti pro kontra, enggak. Ini mah silahkan saja bagi pioners yang istilahnya mau memborong Pi di exchange, monggo ya. Yang tidak juga tidak apa-apa, karena Mang Adun sih nggak banyak komentar, nggak rumet-rumet banget, nggak pusing-pusing banget kan seperti itu. Kalau ngomongin soal pasokan Pi yang tidak akan pernah berkurang di exchange, Mang Adun katakan betul. Jadi kalaupun misalkan ya itu diborong sama pioner, kompak misalkan, nanti sama Core Team disuntikan lagi, terus begitu ya, dan gak ada habisnya. Nah, tujuannya terus apa Mang diadakan kampanye GCP itu gitu loh. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin pioner juga baru dengar ya, setelah Mang Adun perhatikan gitu loh, adanya pergerakan kampanye dan pasokan yang core team masukkan, itu ada istilah manipulasi gitu loh. Maksudnya gimana Mang? Maksudnya ketika misalkan nanti stok di bursa ada berapa ya, kemarin yang terintegrasi itu ada 5. Nah, misalkan yang terintegrasi sama Pi itu yang lulus QAB ya, itu kan semakin berkurang, disuntik lagi sama Core Team, dimasukin lagi sama Core Team, diborong lagi. Nah, itu akan terus seperti itu, tapi gitu nanti mungkin akan menjadi pemikiran bagi yang lain.
Nah, di sini juga pioner harus tahu bahwasanya bukan hanya perorangan atau yang selain pioner yang bisa borong ya, kayak misalkan para pemain trading atau yang biasa kripto, itu termasuk juga perusahaan-perusahaan ternyata. Itu bisa banget gitu loh kalau mau borong Pi. Nah, ini salah satu loh, salah satu yang Picorti maksud dengan adopsi massal itu bukan hanya ke perorangan gitu, termasuk kepada perusahaan-perusahaan atau semua lah, apa saja ya yang ingin masuk ke Pi Network tentunya ya. Setelah, karena apa? Karena walaupun sebanyak apapun Pi yang diborong di bursa, tapi kalau misalkan ingin digunakan di ekosistem itu tetap harus lulus QAC. Oke, karena menurut informasi itu Pi itu sah secara hukum kisaran di 200 negara. Oke ya, Indonesia termasuk kalau menurut Mangadun. Karena apa? Ya sudah banyak ya gitu loh. Mudah-mudahan. Nah, sama yang dibahas di sini ya, di sini nih, ini kan udah termasuk lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Klawu ya. Nanti kita akan bahas lagi, masuk ke sini dulu ya. Kata Pak Mokarpo ya, nyasak mang pioner yang nambang susah payah selama 6 tahun ya, dapat pay juga harus ini harus itu QC dan sebagainya gitu kan. Ini umum terjadi di banyak pioner, pernah ya kita bahas tuh waktu setelah open mainnet ya, banyak pioner yang kecewa seperti itu ya gitu loh. Nah, begitu mainnet Pi seperti diobral. Jadi apa perbedaan dari yang nambang selama 6 tahun dan bukan pioner yang hanya 2 menit dapat 100 Pi dengan beli di exchange? Oke, ini bagus banget ya buat tambahan informasi juga, apa ya, support system lah buat kita. Karena apa? Nah, di sini ada atas nama akun Love Palestine ya, aktif juga di channel Mangadun untuk komentar dan sebagainya ya beliau nih. Nah, kita para penambang itu ya begitu dari semua kripto katanya beliau ya, setelah listing kalah sama yang punya modal. Oke, tapi keuntungan kita nanti saat pioner bisa transaksi di ekosistem dengan 100 aplikasi. Perlu Mangadun tambahkan, 100 aplikasi, jangan stuck di situ saja gitu, jangan stop di situ gitu. 100 aplikasi itu hanya permulaan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kadang pioner mikirnya, aduh 100 aplikasi ini kapan bukanya kan gitu. Alah, kalau menurut Mangadun mah ini mah namanya sudah open, tinggal nunggu momen saja kan, seperti itu. Pioner juga mungkin ada yang sudah update ya, tapi barangkali ada yang belum update. Kita akan jalan-jalan ke Pi-Browser ya. Jadi ada penampakan terbaru update, yaitu ya Mangadun sering katakan, jadi kalau misalkan developer atau misalkan Picor Team di sini ya khususnya mengadakan terus update, ya berarti terus berkembang. Nah, jadi di sini ya sudah ditambahkan map OPI juga sudah checklist sepertinya ya di sini. Tidak ada tanda seru tapi ya, cuman di sini sudah ada huruf M. Sebelumnya itu tidak ada huruf M itu ya, yang bisa dikatakan ini sudah masuk di mainnet. Nah, ini yang testnet ya, di sini mana ada nggak? Nah, ini masih banyak banget gitu loh ya. Yang lain-lain lah banyak pokoknya ya gitu. Kita fokus di sini aja dulu. Nah, sempat ada yang nanya juga ya Pak Puranto kalau nggak salah ya, itu Mang, apakah 14 ini spekulasi dari banyak pioner ya. Apakah 14 Maret itu akan diluncurkan aplikasi, disclaimer ya, selama Picor Team belum membocorkan soal itu, Mangadun nggak berani ngomong banyak. Cuman sempet waktu Mangadun ngobrol dengan saudara Mangadun, Odoy ya, kalaupun gitu loh, kalaupun harus dilaunchingkan, menurut Mangadun ini sih ya, nggak tahu bener atau enggaknya kan, bukan dari core team gitu. Sama pioner juga berspekulasi kan, tidak apa-apa ngobrol asumsi saja gitu. Menurut Mangadun, kalaupun tidak secara keseluruhan, mungkin akan bertahap, mungkin ya, yang karena kan Mangadun nggak tahu apakah itu 5 dulu apa 10 dulu ya, kita tunggu sama-sama nanti ya, karena kabarnya di 14 Maret itu ya, ini yang dari core team langsung itu ada challenge gitu loh. Nah, harapan Mangadun di challenge yang P-Day itu ya, itu
ya bisa dikatakan ini harapan aja ya, mudah-mudahan diajarkan sama Pickcore Team bagaimana cara masuk ke ya sini ya, aplikasi-aplikasi marketplace dan sebagainya. Karena waktu di challenge P2Day yang tahun 2024 lalu ya, kita diajarkan bagaimana cara posting di PRZ Forum, cara membuka P-Wallet dan sebagainya lah ya. Nah itu kenapa Pickcore Team melakukan itu? Karena Pickcore Team yakin paham banget gitu loh. Bahkan ada ya Pak RW Otomotif, kalau tidak salah beliau itu yang namanya nambang terus sendirian lah ya gitu. Ini aduh jauh kemana-mana, nggak ada pionir kan, mengadun pribadi awam ya. Jadi kalau misalkan Pickcore Team tidak melakukan metode dasar pembelajaran mendasar ya seperti itu ya, walaupun mungkin bagi para sepuh ya, para senior, ini mah gampang kalau cuma aplikasi gini kan gitu kan, kalau yang sudah pakar. Tapi kalau bagi pioners yang secara keseluruhan itu malah mayoritas, kalau mengadun katakan banyaknya orang awam, itu sangat bagus metode seperti itu Pickcore Team terapkan untuk ya ini pembelajaran kita sama-sama gitu loh. Karena apa ya, nggak semua pionir itu, bahkan banyak ada yang ngadu ke mengadun, mang katanya ketua tim repeller gua nggak pernah ngebimbing gua, katanya ada yang kayak gitu. Ya mungkin di banyak pionir juga ada ya, bahkan ada yang mungkin ketuanya berhenti ya, bisa jadi. Jangan ya, kasihan gitu loh yang nggak tahu apa-apa, yang ketinggalan informasi. Tetap saling mengedukasi ya pionir ya. Oke, kita akan balik lagi ke pembahasan soal di sini dari Pak Klau tadi ya. Oke, itu jadi intinya seperti ini ya. Kalau misalkan simpelnya nih, kalau misalkan pionir ya punya uang, monggo silahkan. Kalau ada yang mau ya, kalau nggak mau mengadun juga tadi itu ya, nggak rekomen. Nah kalau ada yang mau silahkan ikut borong pai di exchange. Tapi kalau misalkan nggak punya modal, itu tidak perlu kecewa gitu loh. Kita melalui proses selama 6 tahun ya, memang ya susah senang bersama lah seperti itu kan gitu. Nah itu tidak perlu kecewa kalau menurut Mang Adun. Karena apa? Karena Pickcore Team menyediakan tempat khusus gitu loh, untuk kita bisa ya menggunakan pai kita di kehidupan nyata gitu. Ya kalau misalkan bagi pionir yang aktif di dalam komunitas GCP, melakukan barter peer to peer gitu kan, ya itu mah bahagia kan, karena berhasil menggunakan pai ini jadi bermanfaat, menjadikan barang dan jasa. Tapi bagi seperti Mang Adun nih yang taunya cuman klik petir, gak pernah ikut barter peer to peer karena gak ada komunitasnya kan gitu. Ada komunitas waktu itu di Tangerang, gak punya modal buat ongkos kan seperti itu ya. Nah itu gak apa-apa, kita tunggu saja gitu loh. Ini sudah open network, sudah open mainnet. Oke, jadi sabar sebentar gitu loh. Pickcore Team sedang menyiapkan seperti yang barusan tadi kita lihat di P-Browser di sini. Ini ada perubahan dilakukan oleh Pickcore Team. Ini sudah merupakan sebuah kabar baik menurut Mang Adun gitu loh. Walaupun ya di sini masih ada tanda serunya, tapi ini sudah langkah lebih maju gitu loh. Selangkah lebih maju ya, selangkah-selangkah kan kita pernah bahas, akhirnya nyampe juga gitu loh. Jadi ya sabar ya pionir ya. Balik lagi ke soal di sini ya, soal di Explorer. Pickcore Team sendiri yang paling banyak mentransfer pai ke bursa ini dari Pak Kris gitu kan, terus juga dari Pak Klau. Disclaimer ya, harga di exchange itu disebutkan oleh Mang Adun sebagai harga nyata, iya, karena memang harganya atau nilainya segitu. Tapi kenapa jadi malah berubah-ubah, fluktuasi gitu loh. Nah, itu tidak stabil gitu kan. Kalau sekarang sih oke, masih ada istilah naik terus kan gitu. Tapi apakah misalkan nanti ada turun gimana? Ini yang menyebabkan nanti tuh ketika ekosistem 100 aplikasi dibuka oleh Pickcore Team, ya Mang Adun sih yakin loh. Mang Adun sih yakin, Mang Adun yakin gitu loh. Ketika 100 aplikasi yang di P-Browser sini, ya 100 aja dulu lah ya, walaupun permulaan kan lumayan kan gitu. Ini nanti itu ya
akan bersegera yang namanya bukan pioner pengen ikut bisa membelanjakan di sini. Karena apa? Karena kalau misalkan GCP sudah ada nilainya di sini, karena kan Dorisin semua udah GCP menyiapkan barang untuk kita bisa barter ini loh. Di sini nih. Ini para pengembang semua ini bukan orang yang sembarangan gitu. Orang-orang yang paham, bahkan komunitas GCP dari pedagang lokal sampai internasional itu udah kompak. Itu masalahnya yang kita mungkin tidak tahu, walaupun sudah banyak video beredar, tapi kita tetap tidak percaya. Karena apa? Karena kita belum merasakannya. Nah, jawabannya tunggu sampai semua barang dan aplikasi dan jasa yang kita butuhkan itu tersedia, gitu loh. Baru setelah dibuka sama Picor Team, kita akan melihat secara langsung gitu kan ya. Kalau misalkan penampilannya ya kayak di pernah mengadun tutorial di Epi Mall, sama seperti Lazada ya kan. Di sini banyak ada misalkan radio 4A, terus ada game, ada semua ini menggunakan utilitas. Ada Pitogo di sini kan, terus yaitu menggunakan Pi ya, pembayarannya semua transaksinya seperti itu. Tinggal kita lihat ini logisnya gitu kan. Sering mengadun katakan sama di exchange juga dari dulu bahkan kalau misalkan kita masuk nih ke utilitas Pi. Oke, kita masuk, wah Mang harganya kok nggak GCP. Mang Adun yakin tuh karena apa? Pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Dorisin itu mencantumkan GCP, nilai GCP banyak, bukan Dorisin doang, di Amazon ya sampai sempat booming kan waktu itu ya. Itu loh, itu mencantumkan nilai GCP. Ya kita cari yang nilainya GCP sama. Nanti ketika misalkan nilai GCP terbentuk di utilitas aplikasi 100 ya yang ada di sini, nanti pioner yang belum lulus QC yang di bursa itu ya, itu akan tertarik. Wah ini luar biasa nih satu Pi-nya kan, gitulah ini ya, anggaplah seperti itu gitu. Nah nanti itu akan sama, tapi yang di sana walaupun seberapa banyak pun Pi-nya tetap harus punya aplikasi Pi Network. Kalau nanti Pi-nya dari bursa atau dari dompet digital yang selain Pi Wallet, itu harus mau melewati KYC. Kita tahu melewati KYC dengan apa, Mang? Daftar periksa mainnet itu ada di aplikasi Pi Network. Pembuatan dompetnya ditandatangani di aplikasi Pi Network. Baru dompetnya ada di Pi Browser. Itu loh. Wah, rumit, tidak semudah. Jadi kalau misalkan anggapan pioner lebih beruntung, ya mereka punya modal, tapi belum tentu mereka bisa lulus QC kalau mereka melakukan proses QC-nya tidak baik dan benar. Itu ya. Ini perlu mengadun luruskan. Jadi soal ya, kesimpulan deh ya, kita masuk di kesimpulan saja, oke. Yaitu yang pertama di sini ya, soal likuiditas, soal pasokan ya yang di exchange. Ini cuman baru 5 exchange loh, itulah. Cuman Picor Team tidak bisa menunggu lebih lama untuk misalkan ada exchange ya, katanya Binance juga gitu kan, semua nanti misalkan itu tidak bisa ya. Karena apa? Ini bukan waktunya untuk menunggu lagi. Karena pioner itu sama ya, Mang Adun juga sebenarnya kan penasaran. Yang namanya sudah dibuka ya, open network, open mainnet gitu, otomatis kan yang dipertanyakan Picor Team pasti dong, wah ini aduh ya, gimana kalau misalkan pioner Team mempertanyakan aplikasi. Jangan katakan Picor Team tidak memikirkan hal itu gitu loh. Picor Team pasti memikirkan hal itu gitu, tahu bahwasanya pioner tuh mempertanyakan 100 aplikasi pasti lah. Ini mana sudah open network kok belum aplikasinya dibuka gitu loh, ada apa kan itu. Picor Team harus segera memberikan kejelasan soal itu. Jadi mau exchange baru 5 kek, mau aplikasi baru 100 kek, baru berapa, itu tetap akan terjadi dibuka ya aplikasinya. Jadi sabar, makanya jadi terkait misalkan adanya banyaknya Pi di bursa yang tidak pernah berkurang gitu kan, yaitu tadi ya, itu silahkan saja
Mang Adun sih nggak ikut-ikutan ya, karena emang nggak ngerti, bukan gimana. Mang Adun monoton saja kalau soal apa namanya, taunya penetwork ya penetwork gitu kan. Bukan berarti Mang Adun nggak mau main exchange ya. Di sini Mang Adun lebih suka apa ya, nunggu gitu loh, nunggu arahan dari Picor Team ya soal aplikasi saja gitu. Karena apa, Picor Team menyediakan aplikasi buat apa, itu aja sih yang dari dulu, yang dari kemarin lah, anggap lah ya. Mang Adun pertanyakan, mungkin Pioner sering dengar gitu, 100 aplikasinya mana gitu kan, 100 aplikasinya kapan dibukanya, ya itu kita tunggu. Mang Adun rasa cukup ya penjelasannya soal di sini ya, banyaknya apa Pay di exchange, terus juga mempertanyakan kita 100 aplikasi. Kita tunggu sama-sama ya. Jadi disclaimer, Mang Adun juga di sini tidak nyuruh ya istilahnya untuk belanja gitu. Itu kan hanya informasi dari Dorisin saja ya, atau dari para duta KCP seperti itu. Bukan berarti juga Mang Adun nggak anti. Jadi Mang Adun tuh harus secara netral ya, gitu loh. Baik yang di exchange, baik yang di CP, sama Mang Adun dukung gitu. Jadi silahkan saja gitu ya. Karena apa, Mang Adun sendiri enggak. Kalau ada pioner yang ingin ngikutin Mang Adun ya silahkan. Kalau pioner ada yang mau belanja ya monggo gitu kan. Maksudnya belanja apa, ngeborong Pay. Kalau misalkan ada yang nggak belanja ya nggak borong Pay juga tidak masalah gitu. Cuman Mang Adun emang nggak tahu gitu loh caranya, karena emang Mang Adun orang awam. Itu aja sih itu ya. Jadi Mang Adun tetap akan tunggu saja 100 aplikasi dibuka. Oke ya, kita lihat sama-sama nanti apa yang akan terjadi kan. Nah, kecuali kalau misalkan 100 aplikasi sudah dibuka dan nilai Pay-nya itu tidak GCP, baru kalau mau kecewa gitu loh ya. Tuh ya, karena apa, tidak sesuai. Sudah dibentuk sama pioner, katanya nilai kan bagaimana pioner, sudah dibentuk tuh sama pioner ya, dimana-mana tuh rame gitu. Pas giliran aplikasi dibuka, mana nilai GCP-nya, mana harga GCP-nya nih barang gitu kan. Nggak ada, misalkan 100 aplikasi sudah dibuka semua nih, nggak ada satupun yang menggunakan nilai GCP, baru tuh ya mau ngapus aplikasi lah, terserah lah pioner ya, seperti itu. Ini kan belum dibuka, kadang sudah banyak yang kecewa ya. Beda nilai di GCP itu nilai GCP, nilai di bursa ya di bursa gitu. Mang Adun percaya yang mana? Percaya dua-duanya. Kalau Mang Adun yang di bursa ya percaya segitu, yang GCP ya juga percaya, karena memang banyak video yang beredar transaksi nih ya. Mang Adun lihat aja di sini ya, maksudnya mau kasih lihat ke pioner aja biar real Mang Adun ya. Di sini di short ya. Nah, silakan pioner juga bisa kok masuk ke sini tuh, barter. Ini GCP ya itu. Jadi ya silahkan lah buat pioner yang kalau misalkan pengen apa namanya percaya ya percaya, silahkan. Nggak percaya tidak apa-apa kan gitu ya. Tuh oke, Mang rasa cukup sampai di sini dulu lah ya. Kurang dan lebihnya nanti kita akan lanjutkan lagi di informasi penekuknya. Mau ucapkan terima kasih ya buat semua pioner yang menambahkan informasi, yang bertanya-tanya. Nanti akan kita jawab, ngobrol sama-sama ya kita di sesi Lestari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sehat selalu, lancar rezeki, berkah, selamat dalam setiap urusannya. Bye bye.